Salam dan bahagia, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Materi pertama akan saya bawakan sendiri. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selanjutnya, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Ada 2 informasi. Yang pertama itu informasi finansial dan informasi non-finansial. Informasi finansial yaitu penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada 2 varian, yaitu varians pendapatan dan varians pengeluaran. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh organisasi adalah balance scorecard. Dengan ini ada 4 aspek. Dengan metode balance ini pengukurannya, yang pertama perspektif finansial, yang kedua perspektif kepuasan, yang ketiga perspektif efisiensi proses internal, yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci, yaitu variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan. Kemudian sesuatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Yang kedua, sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Kemudian, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara, misalkan sebagai contohnya kepuasan masyarakat yang tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi dapat dibuat ukuran antaranya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Elvi. Yang poin C itu ada peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat dibentuk menjadi 2, yaitu yang pertama faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci. Faktor keberhasilan utama merupakan suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun
non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Selanjutnya poin D itu indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Dan istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Ukuran kinerja mencakup pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mencakup pada penilaian kinerja secara tidak langsung. Dan di sini ada mekanisme penentuan indikator kinerja. Itu membutuhkan ada 5 macam. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian, meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi menggunakan rantai komando yang jelas. Selanjutnya yang kedua itu ada spesifikasi teknis dan standarisasi, merupakan kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail. Selanjutnya yang ketiga itu ada kompetensi teknis dan profesionalisme. Itu merupakan untuk memberikan jaminan terpenuhnya spesifikasi dan standarisasi yang ditetapkan. Yang keempat itu ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukum yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya menjamin terpenuhnya value for money. Yang kelima itu ada mekanisme sumber daya manusia, untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. Selanjutnya ada peranan indikator bagi pemerintah. Itu terdapat 8. Yang pertama itu untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Yang keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pemilihan. Yang kelima itu untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam untuk menunjukkan efektivitas. Yang ketujuh untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target efektivitas. Yang kedelapan untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Feby. Sebenarnya di sini saya akan membahas tentang pengukuran value for money. Dalam pengukuran value for money, kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ada 5, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sedangkan tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money ada 3. Yang pertama, ekonomi, yaitu hemat cermat dalam penggunaan dan alokasi sumber daya. Yang kedua, efisiensi, yaitu berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Yang ketiga, efektif, yaitu berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dari sasaran. Sebenarnya 3 pokok bahasan dalam indikator value for money atau lebih dikenal dengan istilah 3E, yaitu yang pertama ekonomi. Nah, ekonomi ini merupakan hubungan antara pasar dan masukan atau cost dan input, di mana pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik, atau spending less. Yang kedua, efisiensi, yaitu hubungan antara input dan output, di mana output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya, atau spending well. Sebenarnya yang ketiga yaitu efektivitas, merupakan hubungan antara output dan outcome.
di mana kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, dari ketiga E ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga pokok bahasan dalam value for money sangat terkait dengan yang lainnya, di mana ekonomi membahas input, efisiensi membahas input dan output, dan efektivitas membahas output dan outcome. Nah, hubungan ini dapat digambarkan sebagai contoh dalam PPT kami. Teman-teman bisa lihat di PPT kami ada bagan dalam slide yang ke-6. Selanjutnya, presentasi materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama yaitu pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Selanjutnya pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi atau organisasi. Untuk mengukur efisiensi ini digunakan rumus yaitu efisiensi sama dengan output dibagi input. Selanjutnya yaitu pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah dinyatakan berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu pengukuran outcome. Outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan prospektif. Yang selanjutnya adalah estimasi indikator kinerja. Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan kinerja tahun lalu, express judgment, tren, dan regresi. Kinerja tahun lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengestimasi indikator kinerja. Express judgment digunakan karena kinerja tahun lalu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja berikutnya. Tren digunakan dalam mengestimasi indikator kinerja karena adanya pengaruh waktu dalam mencapai kinerja unit kerja. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BT, di mana Y sama dengan indikator kinerja, A sama dengan indikator kinerja autonomous, dan T tim lag. Regresi menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah E. Dengan menggunakan rumus regresi sederhana, dapat dilakukan estimasi kerja unit kinerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Langkah pertama dalam membuat indikator kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah memahami operasi dengan menganalisis kegiatan dan program yang dilaksanakan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang salah, kami minta maaf.